Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputri, saya dari TG3A, Teknik Elektronika. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila, yaitu etika politik. Konsep Pancasila sebagai sistem etika, pengertian etika, pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya, apa maknanya itu? Istilah etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup ini yang baik dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik buruk, nilai baik buruk. Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Dalam kondisi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembangan untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai itu mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Satu, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Dua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna yang atau pembunuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga itu suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Dan keempat itu suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang keenam itu suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, dan yang disucikan budaya, tradisi, lembaga,
orang lain dan alam itu sendiri. Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental, yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak, gitu ya. Namun tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali mencampur adukan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang secara itu hakiki ya. Etika itu berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun. Jadi jika dilihat dari asal usul katanya, etika yaitu dari ethos, berasal dari kata ethos. Sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif ya. Tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan dan beretiket. Aliran etika, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what shall I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, jalan emosi, sadar, suka dan bekerja sama. Yang pertama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, dan peduli. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan dengan penguasaan diri dan disiplin. Sebagaimana nasihat Hippocrates berikut ini, all parts of the body which have a function if used, moderation and exercise in labors in which is accustomed become to be healthy, well developed, and age slowly. But of onset and life either they become liable to disease, defective growth, and age quickly. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran yang dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau
mengikuti asas moral yang tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau bisa dikatakan jelek, maka tindakan tersebut dilihat secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas. Ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan ini tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahannya suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran teologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Etika deontologis adalah teoritis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan suatu tujuan dan akibat atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti yang tidak dapat dianalisis. Itu ketika Pancasila 193. Setelah Anda mendapat gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualisme yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Nilai persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teologis, termuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesadaran, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju serta atas dasar kesatuan akal rasa kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan yang mutlak, dengan memelihara nilai hidup manusia dan nilai hidup religius. Secara kesederhanaan itu artinya membatasi diri dalam arti kita itu tidak melebihi batas dalam menghindari penderitaan. Dalam kenikmatan kita.
Keteguhan arti membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan orang lain, serta artinya memberikan sebagai rasa wajib pada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Jadi itu terus saya akan bercerita tentang sedikit tentang keluh kesah saya. Dalam keluh kesah saya itu kita pasti tahu ya tentang virus corona ini. Pastinya seluruh Indonesia itu menderita. Jadi bagi rata pandemi ini tidak tidak bisa diremehkan, karena kita bisa tahu sendiri apa ada akibat dari itu dan dia menyerangnya itu apa. Jadi kita harus nurut dengan pemerintah, itu dengan salah satunya dengan protokol kesehatan. Kita harus menerapkannya. Jika kita tidak menurut itu, kapan kita akan seperti biasa? Jadi mari kita berdoa, terus kita sering-sering berolahraga, terus kita itu tolong membantu dalam orang yang kesusahan itu. Juga keluh kesah saya juga ada banyak sekali. Mungkin saya sebutkan satu lagi, yaitu tentang hukum di Indonesia. Kita tahu kan, koruptor. Kita pasti tahu koruptor itu makan duit kita sendiri, bro. Jadi gimana ya? Dan diambilnya itu juga nggak 100.000, 2.000, 100.000, 200.000 itu nggak apa-apa kan? Ini yang diambil beratus-ratus juta, bermiliar. Jadi walaupun dia memang udah di sel, jauh beda dengan sel-sel yang dalam arti kelas-kelas bawah. Jadi hukum kita masih bisa dikatakan kurang tegas. Dan setelah itu juga saya sebagai anak bangsa, sebagai remaja Indonesia, sebagai anak-anak dari generasi penerus, saya juga bangga di Indonesia karena yang pertama, Indonesia itu kaya dengan berbagai rempah-rempah, kaya dengan segalanya, mungkin SDA-nya mungkin. Dan kita juga tahu keindahan alam Indonesia itu memang sangat luar biasa. Dan saya juga bangga pada Indonesia. Bangganya juga terima kasih pemerintah telah memberikan kita cara bagaimana untuk menghindari pandemi, misalnya menghindari virus corona, dan memberikan bantuan. Dan saya juga sangat berterima kasih dan sangat-sangat bangga karena masih ada masyarakat yang mau membantu sesama antar manusia. Karena kita tahu juga masih banyak manusia yang
egois tentunya. Jadi marilah kita berdoa supaya kita itu dapat dilancarkan ke semuanya. Juga kita berdoa untuk Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih tentram, nyaman. Tentunya dalam hukum itu lebih tajam untuk koruptor. Jadi kita berdoa saja, Bismillah, semoga bisa. Dan kita berdoa untuk orang yang terkena virus ini supaya cepat sembuh. Jadi tetap semangat. Bismillah saja. Yaudah, sekian dari video saya. Terima kasih telah mendengarnya. Sekaligus juga terima kasih untuk Pak Aris untuk bikin UASnya. Semoga saya selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.